Bapak Sudewo Bupati-Pati menantang masyarakat di demo lalu minta maaf. Jika sebuah pelanggaran dan kejahatan itu selesai dengan minta maaf, lalu apa gunanya polisi, kejaksaan, KPK? Ketika sudah minta maaf, proses hukum selesai. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bincang santai seputar isu politik yang ada di negara Indonesia kita saat ini. Sekarang kita mendengar dan melihat serta menonton di beberapa media sosial bahwa ada seorang bupati, yaitu Bapak Sudewo, menaikkan pajak sampai 250% dengan alasan untuk mendapatkan income APBD yang lebih besar, itu digunakan untuk pembangunan dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Pati. Ini alasan yang tidak memuaskan dan tidak menyenangkan serta membuat sedih dan tercekik para warga yang ada di sana. Sehingga para warga mau berdemo mengkritik terhadap kebijakan ini. Bukan malah meladeni, bukan malah mau menemui, bukan malah mau membuat dingin masyarakat, tapi Bapak Sudewo yang menjabat sebagai bupati malah menantang warganya sendiri untuk demo. Bukan hanya 5.000, 50.000 pun akan ditantang. Akhirnya warga datang lebih dari apa yang ditantang oleh Bapak Bupati. Ada 4 catatan perihal demo yang ada di Kabupaten Pati sana. Yang pertama, menjadi seorang pemimpin itu jangan sewana-wana. Jangan ngambil kebijakan dan keputusan hanya untuk kepentingan pribadi dan koleganya saja. Ingat, pemimpin itu ada karena dipilih dan adanya masyarakat dan warga. Tidak mungkin ada seorang pemimpin, tidak mungkin ada seorang pemimpin, tidak mungkin ada seorang pejabat ketika tidak ada warga, ketika tidak ada masyarakat. Jadi kemuliaan, kebijakan, anggaran, pendapatan sebuah negara dan pemimpin itu tergantung banyak kepada masyarakat. Tujuannya apa? Untuk memberikan perlindungan, memberikan kenyamanan, memberikan pembangunan yang baik dan layak untuk masyarakat. Ketika ada seorang pemimpin sewana-wana, ada warganya yang mau demo, mau mengkritik terhadap apa yang menjadi kebijakannya, malah ditantang. Ini logika yang tidak masuk akal sekali. Dikatakan cerdas tapi seorang sarjana, dikatakan sarjana tapi tidak bijaksana. Ayo para pemimpin, kalian harus sadar bahwasanya kalian itu dipilih untuk masyarakat, berbuat, berbakti seharusnya pro dan untuk masyarakat. Ingatlah ketika kalian datang, berpidato, berkampanye, minta simpati kepada masyarakat untuk dipilih ketika pilkada, ketika musim pemilihan. Ketika terpilih, kalian hilang, tidak pro, tidak mendukung, tidak membela masyarakat. Yang kedua, pajak di Kabupaten Pati naik 250%. Ketika pajak naik, warga pun tercekik. Seorang pemimpin, bupati misalnya, wali kota, gubernur, atau siapapun yang menjadi pemimpin, seharusnya untuk mendapatkan income atau pendapatan sebuah wilayah, sebuah daerah, tidak tergantung kepada pajak. Kalau pajak itu kan tinggal rapat, diskusi, buat kebijakan, kesepakatan, disebar, dilaksanakan. Mana nilai kreativitasnya? Pemimpin itu kan harus memiliki kreativitas, inovasi. Bagaimana sebuah daerah, sebuah wilayah memiliki income dan pendapatan. Bukan hanya minta kepada masyarakat, bukan hanya memberikan kebijakan yang mencekik kepada masyarakat. Wajar kalau masyarakat Pati itu akan demo. Kenapa? Pajaknya bukan hanya naik 10% atau 100%, 250%. Nah, catatan seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang kreatif dan inovatif. Jangan tergantung sedikit-sedikit warga, sedikit-sedikit masyarakat, sedikit-sedikit dinaikkan pajaknya. Terus nilai kreativitasnya apa? Kalian itu dipilih salah satunya adalah karena kalian akan memiliki tanggung jawab dan kreativitas mengelola sebuah anggaran. Jangan tergantung kepada pendapatan masyarakat. Sebab masyarakat itu tidak sama. Ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin. Kalau pas misalnya dinaikkan 250%, letak keadilannya mana? Catatan yang ketiga adalah ketika seorang pemimpin di sebuah daerah atau wilayah di demo atau dikritik, itu hal wajar. Terimalah para kritikus, temuilah para pendemo, bicara dari hati ke hati, sampaikan alasannya, sampaikan tujuannya. Bukan ditantang. Ketika ada orang 5.000 mau berdemo, mau berdemonstrasi, menyampaikan aspirasi, malah ditantang jangankan 5.000. 50.000 pun tidak akan merubah keputusannya. Ini pemimpin apa? Pemimpin itu kan memiliki tanggung jawab dan amanah, di mana sebuah kebijakan itu seharusnya pro dan betul-betul untuk masyarakat.
Ketika masyarakat tidak terima terhadap kebijakan itu, ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Monggo diskusi, monggo rapat, disampaikan. Mungkin warga dan masyarakat itu tidak paham tujuan dan maksudnya sebuah kebijakan. Nah, kalau ada demonstrasi, kalau ada kritikus terus ditantang lalu tidak akan merubah sebuah kebijakan, saya kira itu bukan pemimpin yang bertanggung jawab. Catatan yang keempat, Bapak Sudewo, Bupati Pati merupakan salah satu kader Partai Gerindra, di mana Partai Gerindra itu adalah yang dipimpin oleh Bapak Prabowo selaku pimpinan tertinggi partai dan menjabat sekarang sebagai presiden. Setelah demo, kita tunggu ketegasan dan kebijaksanaan seorang pemimpin partai dan seorang pemimpin negara. Apa yang akan diberikan kepada Bapak Sudewo? Apakah betul-betul akan dicopot atau dipecat sebagai bupati ketika sudah tidak pro terhadap masyarakat, ketika sudah tidak pro terhadap kepentingan warga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Pati sana? Kalau sebuah kesalahan kriminal itu cukup dengan minta maaf lalu proses hukumnya selesai, lalu apa gunanya polisi? Apa gunanya KPK? Apa gunanya kejaksaan? Ketika berbuat salah, sewenang-wenang, buat kriminal, menyesal, minta maaf, hukumnya selesai. Kita tunggu kebijakan Bapak Presiden sebagai pemimpin partai yang bijak, sebagai presiden yang betul-betul peduli terhadap rakyat Indonesia, apa yang akan menjadi keputusan. Kalau memang itu menjadi sebuah keputusan yang terbaik untuk dipecat, semoga Bapak Presiden menjadi presiden yang bijaksana. Kalau menurut kalian Bupati Pati Bapak Sudewo itu pantas dipecat, dilanjutkan, atau cukup dengan minta maaf? Jangan lupa like, subscribe, dan komen.